Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zefanya Tamingon dengan NIM 28921501179 untuk program studi manajemen sore B1. Di sini saya akan membagikan video untuk menjawab dari soal materi yang diberikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen keuangan dengan semester 3 untuk dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Baik, langsung saja. Selanjutnya di sini ada contoh soal di mana untuk laporan rugi laba perusahaan Pancasakti untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Di sini terdapat ada sales, cost of goods sold, ada gross profit, ada operating expense, ada selling expense, ada juga general and administrative expense, ada lease expense dan total operating expense dan operating profit. Kemudian ada interest expense, ada juga earning before tax, ada juga tax 29% dan juga untuk earning after tax dan juga preferred stock dividend. Dan juga ada earning available for common stockholders, ada juga common stock dividend dan juga ada retain earning. Yang berikutnya di sini ada neraca perusahaan Pancasakti untuk tahun 2020 dan 2021. Kita lanjut saja. Untuk yang berikutnya di sini, untuk dari pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama bagaimana cara hitung likuiditas, dan yang keduanya itu untuk menghitung profitabilitas. Baik, langsung saja. Untuk menjawab dari jawaban satu, di sini ada rasio likuiditas, yaitu terbagi menjadi 3. Di sini yang pertama ada current ratio atau aktivitas lancar atau current asset, yaitu sama dengan hutang lancar. Jadi di sini untuk nominalnya di 1 juta, yang di sebelumnya ya, untuk tabel sebelumnya di sini ada di 1.3.200 dibagi dengan 1.448.800 sama dengan di 0,69 pada tahun 2020. Dan untuk yang berikutnya di 1.222.715 dan di sini untuk dibagi juga dengan 1.643.200 ditambahkan dengan 0,74 pada tahun 2021. Yang pada berikutnya untuk likuiditas pada quick ratio atau aktivitas lancar yang atau sama dengan persediaan dan yang termasuk dalam hutang lancar di sini ada di 1.003.200 rupiah dan dikurang dengan 280.855. Kemudian dibagikan dengan 1.448.800 rupiah untuk pada tahun 2020. Dan juga pada tahun 2021 di sini ada di 1.222.715 dikurang dengan 288.885 dan kemudian dibagikan dengan 1.643.200 rupiah dan ditambahkan dengan 0,56 pada tahun 2021. Dan pada cash ratio atau pada yang berikutnya cash ratio atau kas yang ditambah dengan surat berharga dalam hutang lancar di sini ada di 287.720, kemudian ditambahkan dengan 1.820.850 rupiah dan nanti dibagikan dengan 1.448.800 rupiah sama dengan untuk 1,45 pada tahun 2020 dan yang di berikutnya itu pada tahun 2021 ada di 362.970 rupiah ditambahkan dengan 1.953.590 rupiah. Nanti dibagikan dengan 1.643.200 rupiah yang menghasilkan sama dengan 1,40. Untuk jawaban yang kedua pada rasio pada profitabilitas, yaitu di sini ada margin laba kotor sama dengan untuk rumusnya adalah laba kotor dikalikan 100% dengan penjualan dan sama dengan di sini untuk tadi itu laba kotornya ada di 665.890 rupiah dikalikan dengan 100% sama dengan di 25,61% untuk pada tahun 2020.
yaitu jika ditotalkan di Rp2.600.000. Dan berikutnya ada di Rp748.075 dikalikan dengan 100% sama dengan pada 24,32% pada tahun 2021. Dan jika ditotalkan, untuk hasil yang didapatkan di Rp3.075.000. Dan berikutnya ada margin operasi, yaitu sama dengan untuk rumusnya laba sebelum pajak dikalikan dengan 100% untuk penjualan. Dan sama dengan di sini untuk laba sebelum pajak ada di Rp303.900 dikalikan dengan 100% sama dengan di 11,68% pada tahun 2020. Dan jika totalkan untuk di nominal Rp2.600.000. Yang berikutnya juga ada di Rp388.570 dan dikalikan dengan 100% sama dengan di 12,63% pada tahun 2021. Dan jika ditotalkan nominalnya di Rp2.600.000. Pada margin laba di sini sama dengan untuk laba bersihnya itu dikalikan dengan 100% untuk penjualan. Jadi untuk laba bersihnya ada di Rp66.390 dikalikan dengan 100%. Hasil yang didapatkan di 2,55% pada tahun 2022 2020. Dan untuk jika ditotalkan di Rp2.600.000. Dan berikutnya ada yang di Rp120.490 jika dikalikan dengan 100% sama dengan di 3,91% pada tahun 2021. Untuk totalnya juga ada di Rp2.600.000. Untuk pada RDA-nya atau sama dengan di laba bersih jika dikalikan dengan 100%, untuk total asetnya adalah pada di sini untuk laba bersihnya ada di Rp66.390 dan dikalikan dengan 100%. Hasil yang ditemukan di 2,03% pada tahun 2020 jika totalkan di Rp3.269.650. Yang berikutnya ada di Rp120.490 jika dikalikan dengan 100%, hasilnya di 3,34% pada tahun 2021. Dan jika totalkannya itu dengan nominal di Rp3.566.790. Pada BEP-nya, atau di sini pada laba sebelum bunga dan pajak, jika dikalikan dengan 100% sama dengan untuk total asetnya adalah di Rp303.900 dikalikan dengan 100%. Hasil yang ditemukan di sama dengan 9,29% untuk tahun 2020 dengan nominalnya di Rp3.269.650. Dan yang di berikutnya itu ada di Rp388.570 dikalikan dengan 100% sama dengan 10,80% pada tahun 2021. Dan untuk nominalnya di Rp3.596.790 Rp3.596.790. Pada RDN-nya sama dengan untuk pada laba bersih itu dikalikan dengan 100% untuk ekuitasnya. Pada laba bersihnya itu ada di Rp66.390 dikalikan dengan 100% sama dengan di 3,64% pada tahun 2020 yang sama dengan di Rp1.820.850. Dan yang berikutnya ada di 120.490 dikalikan dengan 100% sama dengan di 0,16% pada tahun 2021 jika totalkan di Rp1.953.990. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dari soal dan materi yang diberikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih.